Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Hilmi, NIM 1924 10 10 10 97 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan membahas tugas data mining yang kemarin sudah diberikan. Langsung saja kita masuk ke nomor 1, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Di sini dataset atau himpunan data atau data latih adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa-masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Nah, dataset sendiri merupakan kumpulan data yang sudah dijelaskan. Kan ini sebuah himpunan dan kumpulan merupakan hal yang sama yang berasal dari informasi masa-masa lampau yang dikumpulkan dari berbagai cara seperti survei, terus pengisian form, dan yang lain-lainnya. Terus data training digunakan untuk melatih algoritma, di mana di sini algoritma yang akan dipakai dilatih menggunakan data training itu sendiri. Sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih. Sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi. Hasil dari pelatihan tersebut bisa disebut dengan model. Nah, di data testing ini kita akan melihat atau mengetes data-data yang nantinya akan dipakai, yang ditujukan untuk mengetahui performa. Nah, ketika kita menemukan data baru yang belum pernah dilihat, akan digeneralisasi sesuai dengan data yang sudah ada. Dan dan hasil seperti itu, hasil dari pelatihan tersebut akan menjadikan sebuah model baru yang digunakan pada algoritma dan data mining. Kita masuk ke nomor 2. Jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama ada agregasi, yaitu penggabungan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut. Yang kedua ada sampling, pengambilan sebagian data yang mewakili keseluruhan populasi. Sampling ini sangat dibutuhkan karena nantinya bisa menunjukkan bagaimana hasilnya atau fakta-fakta yang ada. Maka karena itu harus mewakili keseluruhan populasi sehingga bisa benar-benar menggambarkan. Yang selanjutnya ada dimensionality reduction, yaitu pengurangan jumlah atribut data, hanya menggunakan atribut-atribut yang penting saja. Nah, di sini akan terjadi pengurangan atribut, di mana atribut ini akan disortir sesuai dengan kebutuhan. Untuk atribut-atribut data yang kurang dimungkinkan, kurang diperlukan, akan dihapus supaya hasilnya lebih fokus dan lebih akurat lagi. Selanjutnya ada feature subset selection, yaitu cara lain untuk mengurangi dimensi dari data. Yang selanjutnya ada feature creation, membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisa data. Di sini digunakan untuk menambahkan data-data yang memungkinkan untuk analisa. Biasanya pembuatan data ini digunakan pada saat data yang dikumpulkan kurang atau belum memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga kita bisa lebih menganalisanya dengan akurat lagi. Yang selanjutnya ada discretization and binarization. Discretization adalah transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorial, sedangkan binarization adalah transformasi atribut kontinu maupun diskrit ke dalam bentuk atribut biner. Nah, di sini merupakan sebuah transformasi, yang satu kategorial, yang satu biner. Yang selanjutnya ada atribut transformation, sebuah fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasikan sebagai salah satu nilai baru. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Di sini atribut dataset iris dibagi menjadi 4, yaitu sepaloid, sepalength, betaloid, dan betalength. Nah, untuk pembagian kelasnya sendiri ada 3, yaitu Setosa, Virginica, dan Versicolor, di mana kelas ini nantinya akan mendapat atribut.
Seperti setosa nantinya juga memiliki atribut sepal-width, sepal-length, total-width, dan data-length. Begitu juga dengan Virginica dan Versicolor. Yang selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, Versicolor, Virginica, dan unknown. Pada bagian ini kita sudah bisa melihat di sini kita memasukkan setosa untuk yang pertama, dan untuk 2 dimensinya bisa kita lihat dari kurung siku yang ada 2 ini. Yang pertama ada setosa, Virginica kedua, Versicolor ketiga, dan keempat ada unknown. Ya, seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita juga masuk ke soal nomor 5, yaitu buatlah scatter plot menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas. Termasuk unknown, berikan warna merah untuk setosa, hijau Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Kita masuk ke 5A terlebih dahulu, yaitu sepal length dan petal width. Nah, untuk sepal length dan petal width, kita memberikan indeks ketiga, dan untuk petal width indeks 0. Ya, penjelasannya seperti ini bisa kita lihat, dan untuk hasilnya kita lihat seperti ini. Ya, seperti ini kita jalankan, dan tampilannya seperti ini. Merah untuk setosa, biru Virginica, hijau Versicolor, dan kuning untuk unknown. Oke, kita masuk ke 5B. Untuk 5B kita menulisnya lebih singkat lagi karena tidak memasukkan label seperti tadi. Kita fokus ke bagian scatternya saja. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat ada warna biru, kuning, hijau, dan merah. Oke, kita lanjut ke nomor 5C. Untuk 5C ini sama dengan yang A, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Kita langsung masuk ke 5D. Untuk 5D, fokusnya kepada sepal length dan petal length. Sepal length dan petal length. Nah, di sini untuk sepal length-nya dan petal length. Kita langsung jalankan. Nah, setelah kita jalankan, hasilnya seperti ini. Ada merah, kuning, hijau, dan biru seperti sebelumnya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke bagian nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, untuk pengelompokannya, kita menggunakan contoh di grafik ini. Nah, bisa kita lihat di sini setosa yang berwarna merah secara umum terlihat terpisah dengan Versicolor maupun Virginica. Tetapi ketika berhubungan dengan unknown, di sini terjadi pencampuran karena memang dari unknown-nya sendiri overlap dan bersinggungan sehingga menciptakan sebuah irisan. Selanjutnya kita masuk ke Versicolor-nya sendiri. Untuk Versicolor kita menggunakan warna hijau. Di sini Versicolor bersinggungan juga dengan biru dan kuning, yang merupakan unknown dan Virginica. Nah, untuk gambarnya seperti ini, tidak terpisah secara linier, sulit dipisahkan, dan mengalami overlap. Selanjutnya kita ke Virginica, juga sama dengan Versicolor, juga mengalami overlap di hijau dan di kuning, sehingga sulit dipisahkan. Selanjutnya masuk ke unknown itu sendiri. Nah, dari unknown kita bisa lihat di merah ada, di hijau ada, dan di biru ada. Di sini untuk unknown sangat tidak terpisah, sangat sulit dipisahkan, dan sangat mengalami overlap karena berhubungan dan bersinggungan dengan ketiga setosa, Versicolor, dan Virginica. Oke, mungkin penjelasan nomor 6 cukup. Selanjutnya kita masuk ke nomor 7, yaitu perhatikan data jenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown.
Di sini untuk peramalannya kita menggunakan teknik visualisasi scatter plot dengan data unknown pada grafik Cartesius dan memisahkan menjadi beberapa atribut yang ditunjukkan dengan warna. Nah, ini kita sudah lihat juga di grafik sebelumnya, sangat jelas terlihat. Oke, mungkin cukup untuk yang nomor 7. Sekarang kita masuk ke nomor 8, buatlah paralel koordinat, plot dari data berkelas dosa, versicolor dan virginica, berikan warna, seperti sebelumnya juga sama, nya gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti, untuk mempermudahnya. Oke, untuk mempermudahnya kita langsung saja ke bagian ini. Nah, di bagian ini kita jalankan, akan muncul grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini sudah menunjukkan bagaimana ada angkanya, ada labelnya juga untuk petal width, petal length, dan sepal width dan sepal length-nya. Terus untuk hint-nya kita juga sudah gunakan, di mana perintah plotnya sudah jelas. Terus untuk operasi slicing-nya juga sudah terlihat di sini, ada perbedaannya, bisa kita lihat. Nah, di sini ya, itu mungkin untuk nomor 8 cukup sekian. Dan karena soalnya sudah habis, mungkin kita akhiri penjelasan pada tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.